Happy Sunday saudara-saudara, silahkan duduk, jangan lupa untuk kasih salam ke kanan kirinya. Saya mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir tempat ini. Saya senang Anda ada di tempat kami, di tengah-tengah kami. Usai ibadah ini, jangan lupa untuk mengambil special gift yang bisa kalian ambil di meja informasi di lobi ICC, di lantai 6 ya. Dan kami rindu untuk saudara minggu depan boleh hadir bersama kami untuk beribadah kembali. Ya, saudara di ICC Anda tidak dibiarkan sendiri, tapi ada komunitas kecil yang terbentuk berdasarkan usia, tempat tinggal, dan status yang dinamakan iClick atau biasa kita sebut Komsel. Bagi saudara yang belum tergabung di iClick, kami undang saudara bisa mendaftarkan diri di salah satu iClick agar kita bisa saling mengenal, bisa saling membangun, dan pengenalan kita akan Tuhan Yesus bisa semakin bertambah. Yes? Dan percayalah bahwa kehadiran saudara di iClick akan membawa dampak yang baik, yang positif bagi kehidupan saudara. Saya yakin itu. Ya, mari daftarkan diri saudara di meja informasi juga ya. Kami tunggu di bawah. Lalu saudara sebelum masuk ke IPC Hall di lantai 6, begitu keluar lift di sebelah kiri saudara ada yang namanya IMC Store. Ya, nah saudara di situ dapat membeli buku-buku rohani, membeli makanan, juga minuman. IMC Store ini bekerja sama dengan ICC College Community menyelenggarakan barista training for collegers. Ya, jadi bagi saudara-saudara yang memiliki putra atau putri yang duduk di bangku kuliah, segera bisa mendaftarkan diri ya. Mengikuti pelatihan barista pada tanggal 21 Agustus jam 6 sore di IMC Store. Silahkan scan QR code untuk pendaftarannya. Dan berikutnya informasi bagi Bapak Ibu yang berusia 60 tahun ke atas. Saudara diundang untuk hadir di ibadah senior dengan tema hati yang menyembah pada hari Sabtu ini, Sabtu depan 24 Agustus jam 10 siang di tempat ini di IPC Hall yang akan dilayani oleh hambanya Pastor Gabriela Everin. Dan saudara, ICC gereja kita rindu untuk memperlengkapi setiap kita melalui kelas pengajaran, karena gak cukup ya datang ke gereja seminggu sekali, tapi kita juga butuh dimuridkan. Nah, ada kelas namanya discipleship, ada 4 grade, mulai dari discipleship 101 sampai dengan 104. Kembali diadakan mulai hari Senin 26 Agustus 2024, tunggu apa lagi? Segera mendaftarkan diri saudara di meja informasi juga di bawah di lobi ICC. Ya. Dan sekian informasi hari ini, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk mencatat, bagikan, dan terlebih dari itu melakukan. Kita sambut hambanya Pastor Chandra Sunjaya. Thank you Andri. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman Tuhan. Kami tahu waktu-waktu yang demikian adalah waktu-waktu yang berharga di mata Tuhan, di mana kami semua membuka hati untuk menerima benih firman yang hidup. Dan biarlah firman ini terus jatuh di tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, tanah hati yang siap untuk menghidupinya. Dan biarlah firman ini bertumbuh dan berbuah, berlipat ganda menjadi dampak yang besar bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan semangat dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Apa kabar? Katakan kiri kanannya, kasih fist bumpnya, merdeka. Praise the Lord. Oke, bisa tolong kipasnya bisa dimatikan. Nah saudara, tadi sudah disampaikan kelas pengajaran mulainya kapan? Hah? Senin ya, tanggal 26. Ini cepat banget, 26 Agustus sudah mulai. So, bagi saudara siapa yang di sini yang sudah ikut kelas pengajaran? Saya bisa lihat tangan-tangannya. Wow, cukup banyak. Yang belum, daftar segera. Banyak sekali yang kita akan belajar di sana. Kita belajar kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai 4.
Mungkin ada 70 jam pelajaran firman Tuhan yang pastinya akan bisa memperlengkapi kita, bisa menjadi hamba Tuhan yang efektif ya di ladang Tuhan. Nah, saudara siap menerima benih firman Tuhan? Nah, kita sedang membahas satu seri yang menurut saya sangat amat penting. Siapa di sini yang kehidupan sehari-harinya sebagai pengusaha? Anybody? Pengusaha ada di sini? Ada orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan. Nah, kalau saudara ingin diperlengkapi untuk mengetahui apa yang kehendak Tuhan di dalam pekerjaan kita, bisa simak seri ini, masih ada di YouTube, Faith at Work. Ini adalah bagian yang terakhir, bagian yang keempat. Kita sudah cover banyak banget bicara tentang Nehemia, A Mind to Work. Kalau saudara masih ingat Faith at Work yang pertama, kita belajar tentang juga. Yang kedua, belajar tentang Kolose 3 ayat 23, apapun yang kau kerjakan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kita juga belajar tentang yang ketiga, bicara tentang harus ada keseimbangan, harus ada balance. Katakan saya balance, keseimbangan. Tuhan memberkati saat kita bekerja dan Tuhan juga memberkati ketika kita beristirahat. Amin. Ya, dan kali ini yang terakhir khotbahnya ya di seri ini. Nah, saudara, sebelum saya masuk lebih dalam, kita harus mengerti sebagai hamba-hamba Tuhan bahwa di dalam Tuhan kita terima segala sesuatu dengan iman. Saudara terima keselamatan dengan apa? Dengan iman. Kita menerima panggilan Tuhan dengan iman. Saudara percaya bahwa itu adalah panggilan Tuhan bagimu, itu dengan iman kita percaya. Orang terima kesembuhan dengan iman. Sama seperti berkat finansial. Gak ada bedanya. Dengan iman. Ketika Petrus sepanjang malam dia gak dapatkan apa-apa, padahal dia sudah bekerja keras. Gak dapatkan ikan, Tuhan sampaikan firman ini kepada dia. Tebarkan jalamu maka engkau akan mendapat. Nah, it's up to Peter. Nah, apakah Petrus mau percaya firman itu atau memang dia tidak mempercayainya? Tapi puji Tuhan ketika Petrus terima firman itu dengan iman dan dia menebarkan jala pula dan akhirnya dia menuai sekian banyak ikan sampai perahunya mau tenggelam. Apapun di dalam Tuhan, saudara harus menerimanya dengan iman. Iman adalah sesuatu yang membawa dari alam supranatural kepada yang alami. Amin. Nah, iman timbulnya dari apa? Iman timbulnya dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi setiap kali kita dengerin firman, kita harus sungguh-sungguh dengar, karena disitulah imanmu bisa bangkit. Ya, iman kita bisa bangkit, kita bisa bergerak, kita bisa menangkap, oh ini kehendak Tuhan, dan saudara bisa menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bukan saja kita terima firman tadi, kita bisa mengalaminya. Yang mau mengalami katakan amin. Ya, mengalami. Nah, bicara tentang berkat Tuhan itu yang perlu kita percaya. Nah, saudara, siapa yang percaya di sini bahwa engkau mungkin di gereja kan sering kali kita dengar, oh kita diberkati berlimpah-limpah. Saudara percaya nggak kita berlimpah-limpah diberkati Tuhan? Kok aminnya agak kurang ya? Karena sering lihat saldo kurang mencukupi. Mungkin ya, siapa yang percaya bahwa kita diberkati itu berlimpah-limpah? Amin, gitu dong saudara. Kayak orang percaya gitu. Amin. Ya, bukan sedikit tapi berlimpah-limpah. Nah saudara, apa sih? Kok bisa ceritanya dari mana sih? Ada disampaikan berlimpah-limpah, prosperity gospel katanya. No, di mana sih? Awal mulanya dari situ di mana? Saya akan membawa saudara melihat, saya minta saudara sabar sebentar. Kita melihat gimana caranya Tuhan memberkati kita dan kenapa Tuhan memberkati kita.
Karena kita perlu dasar firman-Nya dulu. Karena berkat Tuhan bukan harapan, berkat Tuhan adalah firman Tuhan. Nah saudara, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, ini kitab Kejadian nih, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan ingin memulihkan, Tuhan ingin menyelamatkan manusia dari dosa, dari kebinasaan. Karena orang jatuh dalam dosa itu terpisah dari Allah. Dan Tuhan katakan firman ini ketika di Taman Eden kepada Adam sama Hawa. Lihat ini. Kejadian 3 ayat ke-15. Siap belajar? Sama-sama katakan amin. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Engkau tuh iblis yang mencobai. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan dari Adam, Hawa, akan merumukkan kepalamu. Iblis akan dikalahkan lewat keturunan mereka. Dan iblis akan meremukkan tumitnya. Jadi ada perlawanan, ada penderitaan. Tapi iblis dikalahkan lewat keturunannya. Nah saudara, rencana ini sudah Tuhan sampaikan ketika ada di Taman Eden. Firman ini sudah diucapkan. Dan ini terus berlanjut sampai waktu-waktu ke depan, sampai lahirnya keturunan itu. Dan Tuhan pilih dari sekian banyak orang, siapa yang akan Tuhan percayakan untuk menerima firman ini. Lalu Tuhan pilihlah yang namanya Abraham. Abraham dipilih bukan karena dia pintar, bukan karena dia kaya, bukan karena dia punya banyak hal yang mungkin orang admire, orang yang kagum sama dia, bukan. Abraham dipilih Tuhan bukan karena dia orang sempurna juga. Banyak sekali dia jatuh dalam dosa, saudaraku. Abraham dipilih Tuhan berdasarkan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan mengucapkan rencana yang dia sudah sampaikan pada waktu di Taman Eden. Dikatakan demikian, Kejadian 12 ayat ke-2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini firman Tuhan kepada Abraham. Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Saya lagi menantikan amin. Engkau akan menjadi apa? Berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, ini berkat yang Allah berikan sama Abraham. Yang nyambung sama tadi dalam kitab Kejadian pertama. Tadi kita baca yang kedua. Keturunannya akan menghancurkan si jahat. Dan Tuhan pilih Abraham, sampaikan berkat ini. Aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Yang memberkati kamu, aku berkati. Yang mengutuk kamu, aku kutuk. Dan dikatakan supaya olehmu, semua kaum di muka bumi mendapat berkat. So the blessing, ini kita harus pahami. Berkat Tuhan bukan hanya personal, tetapi misional. God's blessing is not merely personal, tapi ada misi di dalamnya. Ada misi di dalam berkat Tuhan yang kita diterima daripada Dia. Jadi Abraham diberkati berlimpah-limpah. Bahwasanya apa saja yang dilakukan bukan hanya berhasil, Tuhan memberkati orang yang memberkati dia dan Tuhan mengutuk orang yang mengutuk dia, saudara. Supaya olehnya kaum di muka bumi, keturunannya mendapat berkat. Ada misi Tuhan di sana. Dan kita harus pahami bahwa cara Tuhan memberkati itu lewat firman Tuhan. Cara Tuhan memberkati Petrus adalah lewat firman-Nya. Ketika orang percaya menangkap hal itu, dia bukan hanya terima, dia akan ngalamin berkat itu. Dan perkataan Tuhan itu binding, perkataan Tuhan itu nggak berubah-ubah.
ketika sudah terlontarkan dari mulut Tuhan, itu akan terjadi, saudara. Dan Tuhan katakan, aku memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat namamu masyhur. Dan Tuhan sampaikan berkat ini kepada Abraham. Dan ketika Abraham mempersembahkan Ishak, supaya tahu ini hatinya melekat sama Tuhan atau melekat sama yang dikasihinya. Anak yang sudah 25 tahun nungguinnya, saudaraku. Dia persembahkan anak yang tunggal, yang dia kasih, yang dia sudah nanti lama-lama. Dia kasih persembahan sama Tuhan. Dan Tuhan tahu hati yang takut akan Tuhan ada pada dia. Dia hatinya gak terikat sama hartanya, hatinya gak terikat sama bahkan anak yang dikasihinya, hatinya terikat sama Tuhan. Dan Tuhan teguhkan lagi firman ini. Kejadian 22 ayat 17. Tuhan sampaikan lagi janji ini. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat, yang amin cuma 2 tadi. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Seperti pasir di laut. Di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi ada kemenangan. Dan dikatakan ayat 18, mari kita baca sama-sama 2, 3. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudaraku, ini adalah berkat yang Tuhan teguhkan kembali kepada Abraham setelah dia mempersembahkan, mau rela persembahkan Ishak anaknya. Dan dikatakan supaya oleh keturunanmu semua bangsa di bumi mendapat berkat. Jadi Tuhan berkati Abraham berlimpah-limpah, buat dia berhasil, memberikan perlindungan kepada dia. Buat apa? Supaya oleh keturunanmu, oleh berkat itu, ya, yang Tuhan percayakan sama Abraham, berkat itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa. Supaya oleh keturunanmu semua bangsa di bumi mendapat berkat. Nah, siapa yang disebut keturunan, saudara? Galatia 3 ayat 16 dikatakan begini. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah banyak gitu ya. Tetapi hanya apa? Satu orang. Dan orang itu adalah dan kepada keturunanmu, yaitu siapa, saudara? Yesus. Inilah Injil pertama kali diberitakan di masa perjanjian lama. Tuhan sampaikan maksud penyelamatan ini. Tuhan sampaikan sama Abraham, aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Supaya oleh berkat yang kau terima bisa sampai kepada keselamatan di dalam Yesus. So berkat yang Abraham terima bukan berkat yang hanya personal kebutuhannya aja, tetapi berkat yang punya misi di dalamnya. Haleluya. So saya tulis ini, God's blessing are missional. Not merely personal. Itu yang pertama kita harus menangkap tentang berkat Tuhan. Ini rahasia berkat Tuhan bekerja dalam kehidupan seseorang. Dan Abraham diberkati oleh perkataan firman itu. Dia jadi orang yang berhasil dalam apapun yang dia kerjakan. Bukan karena dia pintar, bukan karena dia hebat melobi orang, bukan karena dia punya pengalaman S3, S-teler, bukan. Dia diberkati, dia berhasil karena dia diberkati Tuhan. Dan ini terus berlanjut bukan hanya kepada dia, saudara. Ya, kepada keturunannya. Sudah apa sih bedanya orang yang diberkati Tuhan dan orang yang kerja di dunia, di luar Tuhan? Bisa kaya gak sih? Bisa? Bisa, saudara. Orang kalau kerja keras, bisa kaya. Bisa dapatkan kekayaan namanya masyhur dan lain-lain. Tapi apa perbedaan antara orang yang diberkati Tuhan dan orang yang di luar Tuhan?
Orang yang di luar Tuhan ini perbedaannya, saudara. Orang yang di luar Tuhan, kalau dia mengejar kekayaan itu akan menjadi berhala bagi dia. Saya tulis ini, mengejar kekayaan tanpa tujuan Tuhan akan menjadi berhala. Pursuing wealth without God's purpose will become an idol. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 24, jadi mereka akan terikat dengan hartanya. Mereka nggak bisa lepas dari hartanya, mereka semakin mencintai hartanya. Matius 6:24 dikatakan saya baca highlightnya, orang itu akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak memperdulikan yang lain. Orang yang mengejar hartanya, yang di luar Tuhan, saudara, mereka akan menjadikan hartanya berhala dalam hidup mereka. Tetapi orang yang ada di dalam Tuhan, yang diberkati Tuhan, ada pekerjaan Tuhan di dalam hidup mereka. Ada hal-hal yang supranatural yang terjadi. Bukan sekedar berkat yang alami, tapi berkat yang gak masuk akal. Saya percaya 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Tebarkan jalamu, tiba-tiba mereka dapatkan ikan sampai mau tenggelam perahunya. Supranatural, saudara. Air menjadi anggur. Minyak dalam tempayan itu nggak habis, terus ada. Itu berkat Tuhan. Sesuatu yang supranatural, bukan karena kepandaian, tetapi karena Tuhan memberkati. Dan berkat di dalam Tuhan bedanya ini. Ada janji yang selanjutnya, berkat di dalam Tuhan adalah Tuhan memberkati orang yang memberkati kamu. Yusuf bekerja sama Potifar diberkati. Yakub bekerja sama Laban diberkati. Saya percaya ini. Orang yang memberkati saudara, diberkati Tuhan. Ini janji Tuhan. Dan ini terjadi, saudaraku. Orang yang mengutuk Abraham dikutuk juga. Ini terjadi. Ketika bidan-bidan bantuin bangsa Israel untuk melahirkan, apa yang terjadi? Tuhan berkati bidan-bidan itu. Mereka juga lahirin anak. Ini bedanya berkat di dalam Tuhan dan di luar Tuhan. Dan di dalam Tuhan perbedaannya adalah ada upah di dalam kekekalan. Kalau orang di luar Tuhan, mereka nggak ngalamin upah itu. Tetapi di dalam Tuhan dikatakan demikian, Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ada upah di dalam kekekalan. Dan berkat yang Abraham terima itu bukan karena dia baik, bukan karena dia sempurna, tetapi karena Tuhan baik. Itu turun ke bawah. Ishak ngalamin ini anaknya. Dia diberkati. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia pandai. Dia diberkati. Lihat ini. Dalam ayat Kejadian 26 ayat 12, ini anaknya. Dan menaburlah Ishak di tanah itu. Dan tahun itu juga dia menuai, supranatural. Hasil 100 kali lipat. Sebab dia pintar bisa. Enggak ya? Apa? Sebab ia diberkati Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan? Sudah berhasil karena engkau diberkati Tuhan. Karena dia diberkati Tuhan. Dan dikatakan ayat 13, orang itu, Ishak itu jadi kaya. Kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Aduh, aminnya kok lemah banget ya. Amin, gitu dong. Ya. Dan ini dia terima karena Tuhan memberkati dia. Dan ini terjadi sama Esau, terjadi sama Yakub. Dan berkat ini sekali lagi bukan tentang menjadi kaya secara untuk diri sendiri. Tetapi ada misi di dalam berkat Tuhan ini.
Ada misi Tuhan di dalam berkat yang Tuhan berikan sama Abraham. Dan behold, kita semua menerima berkat ini. Dalam Kisah Rasul 3 ayat 25 dikatakan begini, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Dan kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mau mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan Abraham. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Saudara pewarisnya. Setiap kita adalah pewaris daripada janji Tuhan kepada Abraham. Galatia 3 ayat 7 dikatakan kita yang ada di dalam Yesus. Ya. Jadi kamu lihat mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Setiap kita yang ada di dalam Yesus, kita adalah anak-anak Abraham. Dan ayat 9 dikatakan bukan hanya anak Abraham saja. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Siapa ini pewaris-pewaris di sini, saudara? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara dan saya adalah pewaris daripada janji Tuhan ini. Ini adalah dasar firman Tuhan kenapa kita diberkati berlimpah-limpah. Dan diberkati berlimpah-limpah adalah sebuah misi yang Tuhan mau. Sehingga dengan berkat yang Tuhan percayakan, itu bisa sampai kepada berkat terbesar, yaitu keselamatan. Yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita bagi banyak orang. Haleluya. Ulangan 8 ayat 18 dikatakan demikian. Karena janji berkat itu Tuhan katakan begini. Kamu harus ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan kasih kita talenta, Tuhan kasih kita kemampuan, Tuhan kasih kita pertemuan dengan orang-orang yang baik. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, tapi karena Tuhan memberkati kita. Karena Engkaulah pewaris daripada nubuatan tadi. Ya. Buat apa sih Tuhan kasih kita kekuatan memperoleh kekayaan? Lihat ini. Dengan maksud, ini tujuannya sama. Yuk sama-sama 2, 3. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Haleluya. Jadi kemampuan untuk bekerja, bertemu dengan orang yang tepat, kemampuan untuk memutuskan, merencanakan sehingga kita berhasil. Itu adalah bagian dari peneguhan janji Tuhan. Saya menuliskan ini. Berkat yang kita terima adalah peneguhan dari janji Tuhan. Yang Tuhan berikan ribuan tahun sebelumnya. Ingat perkataan Tuhan itu berkat Tuhan yang gak berubah-ubah. Yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, sampai kepada kita. Dan tujuannya bukan tentang bagaimana memperkaya diri, menjadi orang yang kaya dan lain sebagainya. Tujuannya adalah supaya berkat yang kita terima sampai kepada keselamatan bagi banyak orang. Lewat kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan betul berkat itu bisa macam-macam. Berkat itu bisa tenaga, bisa waktu, bisa talenta, bisa uang. Dan Tuhan mau memakai segala kepercayaannya yang Tuhan percayakan dalam hidup kita bagi keselamatan tadi. Saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang melakukan menghidupi itu, saudara. Apakah setiap berkat yang kau terima, setiap hal-hal yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, pandanganmu mengarah kepada keselamatan bagi banyak orang? Atau selama ini kita memikirkan ini kebutuhanku, keluargaku, cita-citaku, anakku dan lain sebagainya. Karena berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham, aku memberkati engkau berlimpah-limpah supaya oleh keturunanmu semua kaum di bumi mendapatkan berkat. Berkat yang Tuhan percayakan sama Abraham adalah
bagi keselamatan banyak jiwa. Maka itu Lukas 19 dikatakan demikian. Ayat ke-6. Saya minta boleh Ki Boris ke depan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ada orang-orang dipercayakan dalam hal hartanya, dalam hal apa yang dia miliki, saudara. Bahasa Inggrisnya, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself. Sudah pakai segala kepercayaan Tuhan dalam hal uang materi untuk bisa melayani orang lain. Supaya orang bisa terima kasih Tuhan lewat kehidupan saudara. Membawa mereka kepada keselamatan. So, dikatakan begini, when it is gone, karena uang kita gak bawa pulang ke surga saudara. When it is gone, you will be welcome into eternal dwellings. Ini contoh orang yang pakai kekayaannya untuk tujuan Tuhan. So God's blessing are missional, not apa? Personal saja. Ada missional blessing yang kita terima daripada Tuhan. Kita adalah kawan sekerja Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk orang-orang bisa dimuridkan, baik di luar maupun di dalam gereja. Saya nggak tahu bagaimana cara kita memandang harta, memandang kepercayaan, memandang jabatan. Apakah kau lihat tujuan Tuhan di dalamnya? Sudah ingat Esther? Esther menjadi ratu. Ikut apa sih? Ikut kontes kecantikan. 6 bulan disiapin saudaraku. Supaya gelis. Gelis itu bahasa Ibrani-nya. Bahasa Sunda saudaraku. Wih! Wah, ada kontes ratu, siapa yang akan raja pilih menjadi ratu yang the next queen. Bersolek ria. Ikut make up 6 bulan. Dipercantik saudara. Pakai parfum. Pakai bunga ya dulu ya mungkin ya. Wih, cantik banget, wangi banget 6 bulan. Tibalah pemilihan. Raja mulai cari ratu the next queen. Maju satu guys. Bukan yang ini. Yang lain lagi. Bukan yang ini. Tiba-tiba Esther datang. Hati raja pilih. Yang ini. Aku pilih dia. Dan itu pekerjaan Tuhan. Tuhan gerakan memilih Esther. Itu pekerjaan Tuhan. Dan Esther mungkin bisa langsung post di Instagramnya. Gua dipilih jadi kontestan terbaik. Wih. Langsung dia didatangkan oleh siapa? CNN, CBN, dan BBN. Gimana Esther, kamu jadi idola sekarang. Orang raja sampai pilih kamu loh. You're so beautiful, you're so amazing. Mungkin Esther demikian sudah. Bisa aja. Tapi pada zaman itu bangsa Israel sedang dimusnahkan. Ada rencana jahat yang dilakukan oleh Haman untuk membinasakan bangsa itu semuanya. Dan saudara daripada Esther bilang sama Esther begini. Listen to this. Esther 4 ayat 14b. Siapa tahu? Kamu tahu nggak? Siapa tahu? Mungkin justru untuk saat seperti ini. Engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dalam bahasa lain begini saudara. Kamu tahu kenapa kamu menjadi ratu? Mungkin Tuhan menempatkan kamu ada tujuan yang lebih besar daripada itu. Bahasa Inggrisnya dikatakan begini. And who knows that you have come
to royal position for such a time as this. For such a time as this. Dan Esther akhirnya dipakai Tuhan, saudaraku. Dia menjadi ratu, dipakai Tuhan untuk membalikkan rencana yang jahat sehingga bangsa Israel pada waktu itu bisa diselamatkan, gak jadi dibinasakan. Pekerjaan Tuhan terjadi lewat kehidupan Esther kepada jabatan yang Tuhan berikan sama Esther. Nah saudaraku gini, saya gak tahu pengajaran apa yang kita terima di dalam berkat Tuhan. Saya gak tahu saudara datangnya dari mana, bertumbuh dari gereja mana, I don't know. Banyak orang berpikir bahwa berkat itu adalah personal blessing, adalah untuk kami, untuk saya, untuk anak, untuk bisnis, untuk usaha, pekerjaan. Dan itu semua penting, saudaraku. Tapi berkat yang Tuhan berikan sama Abraham adalah berkat yang memiliki misi di dalamnya. Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan berbahagialah kita kalau kita menangkap hal ini dan menghidupinya. Dan firman Tuhan katakan demikian dalam Filipi 1. Ayat kelima. Aku mengucapkan syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam pemberitaan Injil mulai hari pertama sampai hari ini. Dalam bahasa Inggris, because of your, sama-sama 2-3. Because of your partnership in the gospel for until now. Kita adalah kawan sekerja Allah. Saudara adalah partner-partnernya Tuhan di ladang Tuhan. Supaya dengan berkat yang engkau terima daripadanya, membawa keselamatan bagi banyak jiwa-jiwa. Kepada berkat yang sesungguhnya, yaitu keselamatan di mana orang-orang bukan hanya diselamatkan, orang-orang yang gak kenal Tuhan, mereka bisa tumbuh sebagai murid Yesus. Kekayaan adalah untuk keselamatan, saudara. Do you see this? Saudara lihat ini enggak? Tuhan memberkati supaya kita jadi berkat kepada keselamatan banyak jiwa. That's the purpose of blessing. Matius 6 ayat 33 ini ayat tema tahun ini, saudaraku. Di mana Tuhan ajarin kita untuk mengutamakan Dia. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Konteks ayat ini adalah makan, minum, pakai. Dalam konteks ayat ini, pasal ini, saudara. Firman Tuhan katakan, Tuhan tahu kebutuhanmu, Tuhan tahu apa yang kau perlukan, Tuhan tahu segala hal yang saudara punya cita-cita dan keluarga dan lain sebagainya, Tuhan tahu itu. Tapi ingat, firman Tuhan katakan ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Apa maksud Tuhan dalam semua hal yang Tuhan mau percayakan? Nangkep ini dulu. Ini maksud Tuhan. Atas jabatan kita, atas setiap berkat yang Tuhan percayakan. Tangkap ini dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah, utamakan ini dulu. Dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini jalan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap orang percaya. Ketika orang punya mind shift, gak lagi bicara tentang apa yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau. Dan ketika saudara punya mindset demikian, iman bekerja dalam hidup saudara. Dan kau bekerja, kau punya usaha. Kau bisa mengusahakan sesuatu, tapi dengan kepercayaan bahwa Tuhan yang memberkati saudara. It's different. Bahwa setiap langkahmu ada berkat Tuhan yang mengikuti. Setiap tanah yang kau injak, yang Tuhan percayakan dalam hidupmu akan berdatangan, saudara. Imanmu bangkit. Bahwa bukan karena aku pintar, bukan karena aku bisa,
Bukan karena punya pengalaman yang banyak, tapi Tuhan memberkati. Supaya aku jadi berkat bagi keselamatan banyak jiwa. Petrus pernah bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku nih telah meninggalkan segala sesuatu. Semuanya aku tinggalin untuk ikut Tuhan. Apa yang aku dapetin? Dalam Markus 10 ayat 29 dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang, gak terkecuali, everybody, yang karena aku dan karena Injil, berita keselamatan, meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki, perempuan, ibu dan bapak, atau bapaknya, anaknya, atau ladangnya. Artinya orang ini memprioritaskan Tuhan daripada segala hal yang dicintainya. Dia prioritaskan untuk tujuan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang itu dikatakan ayat 30. Maka orang itu sekarang, pada masa ini juga dalam kehidupan ini, akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan, maka pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ayat ini bukan resep jadi kaya. Gimana jadi kaya? No. It's not about that. Ayat ini bicara tentang apa yang menjadi tujuan hidup saudara. Is this all the wealth? Are we talking about wealth on earth? Apakah kita hanya mengumpulkan harta di bumi, capai ini, capai itu, dan fokus kita adalah kebutuhan kita, anak-anak, dan masa depan? Atau kita punya mindset yang berbeda? Aku tahu kepercayaan Tuhan bagiku adalah alat yang Tuhan mau aku pakai untuk membawa jiwa-jiwa diselamatkan. Firman Tuhan katakan, engkau orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Amsal katakan demikian. Artinya orang-orang yang menangkap hal ini, orang-orang yang menangkap firman Tuhan, dan mereka mau dipakai Tuhan jadi pengelola yang baik, akan lebih banyak lagi dipercayakan. That's the secret of blessing. So God's blessing bukan hanya personal, God's blessing ada misi di dalamnya. Siapa yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah, saudara. Dan saya bersuka cita dan bersyukur untuk teman-teman, Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan di ICC yang sudah punya hati yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Kau gak lagi memandang harta, kau gak lagi memandang posisi, kau gak lagi memandang apa yang kau cintai hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk keselamatan bagi banyak jiwa. Praise the Lord for that. God bless you for that. Karena itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan, firman Tuhan katakan tuaian itu banyak, tapi pekerjanya sedikit. Minta kepada yang punya tuaian sehingga dia mengirimkan para pekerja itu. Minta kepada Tuhan dan dia akan mengirimkan para pekerja, orang-orang yang memiliki hati Tuhan. Orang-orang yang gak lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya dia. Orang-orang yang memiliki hati dan perasaan Yesus. Bahwa dia mengosongkan dirinya menjadi rupa hamba. Adakah hamba Tuhan di sini? Amin. Saudara, gini, ini ngomong gini agak emosional memang. Saya ini melayani Tuhan, saya tulis ini dulu. Your true wealth is measured by the life you impacted for Christ. Kekayaanmu yang sesungguhnya adalah pada waktu engkau pakai hidupmu untuk bisa berdampak untuk keselamatan. Itu berkat terbesar. Dan kau menjadi orang yang kaya bukan hanya di hadapan manusia, engkau menjadi kaya di hadapan Tuhan. Sudah dulu saya ini, kalau saya cerita ini nyambung sama semua lah ya.
Kenapa? Karena saya berasal daripada apa yang kau alamin, apa yang saudara alami, saya alami. Saya ini pengusaha dulu daripada pendeta dulu. Ya, saya berusaha, pulang kuliah, tertanam dalam sebuah gereja, married dengan istri yang tercinta, yang takut akan Tuhan. Saya ada sebagaimana saya ada karena dia dukung saya, saudara. Karena memang pada waktu saya mulai bergereja, hati saya nggak tahu apa tujuan Tuhan. Saya pikir tujuan Tuhan diselamatin ada gereja doang, bersekutu, that's it. Apakah ada tujuan Tuhan yang lebih besar daripada itu? Saya dan mulai merintis usaha. Kadang-kadang setiap hari pulang jam 11, jam 1 pagi pulang ke rumah keringetan, saudara, habis semua energi saya. Saat hari Sabtu masih bekerja, hari Minggu ke gereja. Saya nggak tahu tujuan Tuhan. Saya pikir tujuan Tuhan adalah supaya saya baik hidupnya, semua anak-anak baik, dan kami semua belajar melayani Tuhan. Bukan karena kami pandai, karena kami ikutin aja apa yang Tuhan mau. Saya ingat tuh setiap minggu ke gereja, anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, ada strolinya banyak, saudara. Kalau saya melayani di iCare dulu, di Usher, di belakang ada 4 anak saya lagi nunggu. Dan bersyukur punya istri yang baik. Dia dukung saya, saudara. Belajar ini, belajar itu, ikut kelas discipleship class, ikut, belajar sama-sama, bertumbuh sama-sama. Sampai satu hari di dalam gereja, saudara, saya lagi tanya purpose-nya apa sih Tuhan. Saya mulai usaha, saya mulai kerja, saya mulai melayani. Tuhan, tujuan apa yang kau mau? Dan saya nangkep hal ini, saudara. Apa yang saya sharing sama saudara. Dan pada waktu saya menangkap firman Tuhan bahwa engkau diberkati untuk menjadi berkat, untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam keselamatan, saya nangkap ini. Dan saya duduk di belakang, saya menangis kayak cengeng, kayak anak kecil. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau jadi penuai. Aku mau Tuhan. Berkati aku berlimpah-limpah. Supaya aku jadi berkat bagi banyak orang. Dan saya lagi nangis di belakang, menangis sejadi-jadinya. Dan saya bilang, Tuhan, aku mau. I know this life is more than this life. Hidup ini lebih daripada sekedar hidup ini, saudara. Ada kekekalan yang menantikan kita. Dan semenjak saya percaya ini, saudara, berkat Tuhan perintahkan masuk dalam hidup saya. Apa saja saya bisa saksikan sama saudara, 2 hari pun gak beres. Apa aja yang aku kerjakan, Tuhan buat berhasil. Apa aja. Dan kemana aku berkat, kemana aku berjalan, Tuhan memberkati, menyertai. Dan bukan karena pandai, bukan karena bisa, bukan karena pengalaman, bukan karena pendidikan, tetapi karena Tuhan memberkati. Dan sampai hari ini, berkat itu terus mengalir. Sampai saya bertemu dengan saudara. Dan Tuhan tempatkan saya sebagai gembala. Saudara tahu, sebagian besar dari antara saudara tahu ini. Saya masih tetap melayani, dan upah apa saya yang terbesar dalam pelayanan sebagai gembala di tempat ini, saudara. Saya gak mendapatkan apa-apa. Sebagai gembala sekalipun saya gak menerima apa-apa, gak ada 1000 perak pun masuk ke dalam kantong saya. Sampai hari ini, apa yang Tuhan percayakan, inilah privilege untuk bisa melayani, mengembalakan gereja yang Tuhan percayakan. Karena inilah panggilan Tuhan. Dan if you willing, kalau sudah bersedia, follow me as I follow Christ. Ikuti, saudara.
Biarlah hidupmu bukan jadi hidup yang diberkati, kaya dan lain sebagainya. Ini saya sohor. No. Hidupmu menunjukkan pekerjaan Tuhan. Dan kalau engkau nangkap ini, saudara, kau menjadi penuai jiwa-jiwa. And I see you, everybody here. Saya nggak tahu. This is a miracle. Udah. Nanti nangis lagi. Yuk kita bagi diri, saudara. Siapa yang diberkati Tuhan? Praise the Lord. Siapa yang ingin menjadi penuai? Biar hidupmu menjadi kaya di hadapan Tuhan. Selama ini kita pikirkan aku mau kaya di hadapan orang. No. Yeah, go beyond that, saudara. Jadi kaya di hadapan Tuhan. Semoga pesan ini tertanam dalam hati saudara. Mari pejamkan matamu. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah sampaikan isi hati Tuhan. Aku tahu apa yang Tuhan taruh dalam hati setiap kami. Panggilan-Mu nyata. Dan panggilan-Mu gak pernah berubah. Apapun pekerjaan kami, apapun usaha kami, apapun posisi dan jabatan kami, dimanapun Kau menempat kami, panggilan-Mu sama. Supaya kami menjadi berkat bagi keselamatan jiwa-jiwa. Saudara, kalau engkau itu pagi hari ini kau mau datang sama Tuhan, eyes closed, tutup mata saudara, pejamkan, jangan ada lihat kiri kanannya. Kau mau bisa bilang sama Tuhan, sama seperti aku sampaikan dulu puluhan tahun lalu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau Kau pakai jadi penuai jiwa-jiwa. Aku mau menggunakan segala kepercayaan yang Kau pakai, yang Kau berikan atasku untuk keselamatan banyak jiwa. Sehingga banyak orang yang dimuridkan di dalam Tuhan. Kalau Kau itu saudara, pada hitungan ketiga saya mau Kau angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kau bilang sama Tuhan, ini aku Tuhan, Kau pakai. 1, 2, 3. Depan, paling belakang, kiri dan kanan. Kalau Kau itu pakai, kalau Kau ingin dipakai Tuhan, sungguh-sungguh saudara. Kau memandang harta, Kau memandang jabatan, Kau memandang posisi bukan lagi untuk kepentinganmu, tetapi kepentingan Kristus. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Kau memberkati mereka dengan berkat yang Kau berikan kepada Abraham. Karena kami semua adalah ahli-ahli waris nubuatan dan setiap berkat firman Tuhan. Diberkatilah Tuhan Yesus kehidupan mereka. Jadikan mereka berkat bagi banyak orang. Aku berdoa Tuhan Yesus supaya hati-Mu ada dalam hati mereka. Perasaan-Mu ada dalam perasaan mereka. Dan Kau memberkati mereka berlimpah-limpah sehingga apa saja yang mereka kerjakan sesuai dengan firman-Mu, Kau membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, jadikan mereka berkat untuk keselamatan jiwa-jiwa. Thank you Lord, thank you Jesus. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Kami percaya atas setiap janji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau sampaikan sama Abraham telah sampai kepada kami. Kau memberkati kami berlimpah-limpah untuk sebuah tujuan yang besar. Engkau yang membuat kami berhasil untuk tujuan Kristus bisa sampai kepada semua bangsa-bangsa. Tuhan Yesus, di tempat ini Engkau telah memilih kami semua. Ini panggilan-Mu atas kami. Kami mau mengendahulukan Tuhan, kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Dan apapun yang kami butuhkan, perlukan, Engkau yang memperlengkapi dan Engkau yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Mulai hari ini biarlah pekerjaan-Mu Tuhan buat berhasil. Kemana saja kau bergerak, Tuhan datangkan orang-orang yang memberkati saudara. Pertemuan dengan orang-orang yang terbaik dalam hidup saudara. Dan biarlah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Karena Engkau tahu hidup ini bukan tentang kita lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dan jadilah berkat untuk membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan di dalam Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungimu. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah segala berkat ini. Ketahuilah bahwa Kristus Yesus, Roh Kudus akan terus menuntun saudara sampai Maranatha. Kau akan berbuah banyak bagi kerajaan-Nya, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang telah terimanya ucapkan syukur, katakan amin. Kanan kiri kanannya happy Sunday. God bless you. Bye bye.